Tuhannya. Perkenalkan, nama saya Lena. Saya datang bersama tim rombongan Persekutuan Doa Sinar Kasih Taman Safari. Saya datang bersama dengan suami saya, boleh berdiri. Paling sudah kenal ya dengan Pak Dias. Dan tadi kedua anak saya sudah ikut juga melayani Tuhan. Yang besar Glenn main keyboard, dia sudah bekerja di Surabaya di Ciputra. Anak saya yang kedua yang main drum namanya Carl, dia semester 2 di Universitas Brawijaya. Suatu ucapan syukur saya kepada Tuhan, kami sekeluarga boleh diberikan kepercayaan pada Tuhan untuk melayani Tuhan dengan apapun yang kami miliki, talenta apapun yang kami miliki, Tuhan boleh memakai kami bersyukur kepada Tuhan. Ya, tidak berlama-lama, kita akan segera masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Kita akan buka di dalam Kejadian pasal 26 ayat 23 sampai 25. Kejadian 26 ayat 23 sampai 25. Saya bacakan, demikian firman Tuhan. Dari situ ia pergi ke Beersheba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu." Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Puji Tuhan. Pagi hari ini ada 3 hal yang akan saya bagikan tentang apa yang dilakukan Ishak waktu dia berada di Beersheba. Yang pertama, Ishak mendirikan mezbah. Ishak membangun keintiman dengan Tuhan lewat mezbah. Di mezbah, Ishak memanggil nama Allah. Dan di mezbah juga Allah mengucapkan janji untuk memberkati Ishak dan membuat keturunannya menjadi banyak. Ishak tahu dengan dia mendirikan mezbah, maka dia akan mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia akan membangun penyembahan kepada Tuhan, dan dari sana dia akan merasakan dan melihat pemeliharaan serta penyertaan dari Tuhan. Waktu Tuhan menghukum dunia pada zaman Nuh dengan bahtera selama 40 hari 40 malam, dan waktu air bah itu sudah surut, Nuh keluar dari bahteranya. Yang pertama Nuh lakukan adalah dia mendirikan mezbah. Dan di atas mezbah itu dia mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Kemudian Tuhan mencium bau korban bakaran yang Nuh berikan di atas mezbah itu. Korban bakaran itu, persembahan itu menyukakan hati Tuhan, membuat hati Tuhan yang waktu itu marah melihat keadaan dunia, karena mencium persembahan yang Nuh berikan di atas mezbah itu, hati Tuhan menjadi lunak. Korban persembahan seperti apa sih yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita? Korban persembahan apa yang membuat hati Tuhan menjadi suka? Di dalam Mazmur 51 ayat 19, di sana dikatakan persembahan jiwa yang hancur, hati yang patah, dan hati yang remuk, itu yang Tuhan suka. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, di sana dikatakan hati yang remuk redam, hati yang tunduk, dan hati yang mau bertobat. Itu adalah korban persembahan yang menyukakan akan hati Tuhan.
Kalau engkau datang kepada Tuhan, jangan membawa kesombonganmu. Jangan merasa engkau mampu hidup, mampu bertahan dalam dunia ini tanpa Tuhan. Tapi datanglah kepada Tuhan dengan hati yang benar-benar tulus, hati yang benar-benar tunduk kepada Tuhan, dan mempunyai penyelesaian dengan Tuhan. Maka itulah korban persembahan yang menyukakan akan hati Tuhan. Mesbah atau penyembahan kita yang keluar dari hati yang tulus, hati yang rendah, hati yang mengakui bahwa hidup kita ini tanpa Tuhan tidak ada apa-apanya, maka itulah penyembahan yang akan menyentuh hati Allah. Itulah yang akan membuat hati Allah berkemurahan. Itulah yang membuat Allah berbelas kasih kepada Tuhan. Dan pastinya ada berkat-berkat yang akan Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Abraham, kemanapun dia pergi, dia selalu membangun mesbah. Dia selalu menyebut, dia selalu memanggil nama Tuhan Allahnya. Dan di sana dikatakan dia menyembah kepada Tuhan. Penyembahan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Bersyukur kita punya Tuhan Allah yang nggak buat peraturan yang macam-macam. Kayak saudara kita pagi harus bangun. Nah, saya percaya nggak banyak yang kita lakukan seperti saudara-saudara kita yang Muslim. Mereka bangun masih ngantuk, tapi mereka memberikan waktu mereka untuk Tuhan mereka, untuk menyembah. Kita pasti masih tidur. Untuk Tuhan nggak buat peraturan seperti itu ya. Jam 3 harus bangun menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tidak, penyembahan itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Di mana saja, kalau kita mempunyai kerinduan untuk menyembah Tuhan, jam berapa saja Tuhan siap untuk kita temui. Masalahnya kita mau atau tidak menemui Tuhan. Tuhan setiap hari menunggu kedatangan kita, anak-anaknya, untuk bertemu dengan Dia. Tuhan setiap hari menyiapkan pribadinya, menunggu penyembahan dari kita. Berapa kali kita menyembah Tuhan satu hari? Rugi Bapak Ibu kalau kita tidak memulai hari kita dengan mengadakan persekutuan dengan Tuhan, dengan menyembah Tuhan. Saya setiap pagi jam 3 saya sudah bangun. Saya nggak bisa main alat musik ya, jadi saya setel YouTube. Saya menyembah Tuhan sendiri. Dan saya, kalau hari itu saya menyembah Tuhan, hari-hari yang saya jalan itu rasanya enak sekali. Saya merasakan Tuhan memimpin saya. Bapak Ibu, kita, sekali lagi saya katakan, kita dapat menyembah Tuhan itu di mana saja dan kapan saja. Yang terpenting adalah hati kita itu loh, mau gak sih menyembah Tuhan? Hati kita itu loh, rindu gak sih bertemu sama Tuhan? Jadikan mesbah itu adalah tempat utama dalam kehidupan kita untuk bertemu dengan Tuhan. Jadikan mesbah itu adalah tempat kita berbicara yang bebas kepada Tuhan. Katakan apapun dalam penyembahanmu kepada Tuhan, tapi mulai dengan memuji dan mengagungkan Tuhan. Berbicara apapun bebas kepada Tuhan. Gunakan mesbah yang engkau miliki dalam kehidupan engkau untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Mulai hari ini saya mengajak kita semua untuk dalam keluarga kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Bagaikan anak muda yang sedang jatuh cinta, pastinya ya pingin selalu dekat dengan pacarnya, pingin selalu dengar suara pacarnya. Tadi aja saya godain anak saya, kan pacarnya ada di Depok. Saya bilang, kok ngapain mau ke Depok? Ya mau ketemu pacar lah. Mau ngapain? Dia mau berduaan lah, katanya gitu. Nah waktu saya pacaran dengan suami saya ini juga,
Waktu itu Pak Dias kerja di hotel, saya kerja di bank. Setiap hari telepon-teleponan sampai kakak saya bilang, kamu tuh kayak orang minum obat aja, sehari berapa kali telepon-teleponan. Karena punya rasa rindu. Loh, kita ini loh kekasih-kekasihnya Tuhan. Masa sih kita tidak punya kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan? Masa sih kita tidak punya waktu untuk bertemu dengan Tuhan? Berapa banyak waktu 24 jam sehari yang kau lakukan untuk bertemu dengan Tuhan? Atau lebih banyak waktu yang kau gunakan untuk bersosmed, main handphone? Pagi ini firman itu pertama-tama Tuhan tunjukkan kepada saya. Saya tahu Tuhan tuntut saya lebih banyak lagi menyembah Tuhan. Bapak gembala saya berasal dari Lombok. Bapak gembala saya di Lombok selalu mengingatkan saya, Len, tambah jam-jam doamu, tambah terus hubungan pribadimu dengan Tuhan. Dan pagi ini saya mengajak kita semua yang ada di tempat ini, mari belajar punya kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Mari belajar hari ini punya komitmen, punya waktu berhubungan intim dengan Tuhan. Saudara tahu, di saat engkau duduk di bawah kaki Tuhan, seringkali Tuhan tanpa sadar berbicara kepada kita. Mungkin Tuhan tak berbicara langsung, hai Lena, ya saya akan takut. Tapi mungkin dalam hati Tuhan akan mengingatkan saya hal-hal yang Tuhan tidak suka dalam hidup saya. Bapak Ibu, keadaan dunia seperti sekarang ini, harusnya kehidupan mesbah itu terus kita bangun dalam kehidupan kita. Siapa yang bisa kuat bertahan dalam keadaan seperti sekarang ini? Gak ada satupun manusia yang kuat bertahan sekarang ini, kecuali dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu di tempat ini, siapapun tanpa terkecuali, bahkan anak-anak muda, termasuk anak saya, Glenn dan Carl, saya punya kerinduan mereka punya waktu yang pribadi dengan Tuhan. Mereka tidak bisa menentukan masa depan mereka. Kita tidak bisa menentukan bagaimana hari hidup kita besok, Bapak Ibu. Hanya Tuhan. Oleh sebab itu mari dekat dengan Tuhan. Bangun mesbahmu dengan Tuhan. Keluargamu ajak untuk hidup dekat dengan Tuhan. Saya bersama suami setiap hari sore mengirimkan video rekaman suara kami menyembah Tuhan. Dengan tujuan apa kami share kepada jemaat kami di Kebun Agung, supaya mereka setiap hari menyembah Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, mungkin kita nggak langsung merasakan dampak dari kita menyembah Tuhan, tapi percaya ada sesuatu yang sedang Tuhan siapkan dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, yang pertama Ishak mendirikan mezbah. Yang kedua, Ishak memasang kemah. Kemah berbicara tentang tempat kediaman atau rumah yang diberkati oleh Tuhan. Suasana rumah tanggamu, keluargamu yang dipenuhi dengan damai sejahtera, yang dipenuhi dengan sukacita, bisnismu, pekerjaanmu yang berhasil, kuliah sekolahmu yang sukses, itu semua bermula dari mezbah. Tidak mungkin saudara-saudara rumah tangga kita akan damai sejahtera, pekerjaan kita akan baik-baik saja, sekolah kuliah anak-anak kita akan sukses kalau tidak dimulai dengan ada mezbah, ada persekutuan dengan Tuhan. Ketika mezbah doamu baik, ketika hubungan intimmu dengan Tuhan baik, maka rumah tanggamu, pekerjaanmu, kuliahmu, sekolahmu dijamin Tuhan pasti akan baik. Amin. Bapak Ibu, rahasia rumah tangga, keluarga yang diberkati Tuhan itu ada dua. Yang pertama, di dalam 2 Samuel 6 ayat 11. Di sana diceritakan ketika
tabut Allah ada di rumah Obed-Edom selama 3 bulan. Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Yang pertama, kunci supaya rumah tangga kita diberkati Tuhan, kunci supaya rumah tangga kita disertai Tuhan, hadirkan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Keberadaan tabut Allah menjadi bukti bahwa sejak awal Tuhan itu ingin berada di tengah-tengah umatnya. Tuhan ingin terus kita membangun hubungan yang intim dengan Dia. Sebuah rumah atau sebuah keluarga yang diberkati Tuhan, yang seisi rumahnya akan mengalami penyertaan Tuhan bila di dalamnya ada tabut Allah, bila di dalamnya menghadirkan Allah lewat mezbah doa. Sekarang koreksi pribadi kita, sudahkah kita menghadirkan Allah, mengajak keluarga kita untuk bermezbah keluarga, untuk membangun doa di dalam keluarga kita? Saya jawab pribadi dengan jujur, keluarga saya masih kadang-kadang. Kebanyakan saya doa pribadi. Saya katakan tadi, firman Tuhan itu pertama-tama Tuhan tujukan buat pribadi saya. Dan saya tahu pagi ini Tuhan katakan, hai Lena, mulailah kembali membangun mezbah keluarga. Bapak Ibu, yang kedua, kunci supaya rumah tangga kita, keluarga kita diberkati Tuhan dan disertai Tuhan. Di dalam Yosua 24 ayat 15, di sana diceritakan ketika Yosua memperhadapkan kepada bangsa Israel, kepada siapakah mereka mau beribadah. Tapi Yosua sendiri mempunyai keputusan. Dia katakan, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kunci yang kedua supaya rumah tangga kita diberkati Tuhan, disertai Tuhan, beribadah. Bapak Ibu, beribadah itu adalah DNA-nya kita orang Kristen. Beribadah itu adalah tanda bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Kita didesain, kita diciptakan oleh Tuhan supaya kita datang beribadah. Waktu mulai awal corona, memang ibadah banyak yang dilakukan secara online. Termasuk gereja kami di Kebun Agung juga dilakukan ibadahnya secara online. Orang yang jarang datang ke gereja, pasti orang bilang mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Oh senang, oh enak nih ibadah dari rumah, bisa sambil tiduran, ngopi. Pokoknya online kan enak lah, dari rumah mau pakai apanya, pokoknya wis mau singletan, mau celana pendek, pokoknya ibadah online enak gitu. Kalau orang-orang yang gak suka datang ke gereja, ibadah online itu menjadi jawaban terbaik dalam kehidupan mereka. Tapi sekarang ini kita lihat kan, udah banyak gereja yang sudah buka seperti tempat ini kan, tetapi banyak jemaat yang gak mau datang ibadah. Sudah keenakan ibadah online dengan alasan banyak banget lah, buat alasan takut ngumpul-ngumpul, takut nanti kalau ada apa-apa. Pokoknya banyak alasan yang dia buat membenarkan dirinya supaya dia gak datang ke gereja untuk beribadah. Tapi kalau ke gereja takut ya. Tapi ke mall dia berani, pergi kerja berani, ngumpul sama teman-temannya, makan di restoran, arisan lah, istilahnya apa, jalan-jalan lah, olahraga, berani tuh ngumpul sama teman-temannya. Tapi kenapa kita sebagai anak Tuhan terlalu banyak alasannya kita buat untuk datang kepada Tuhan? Anakku gak usah lah ikut yuk, kasihan masih muda, nanti kena corona gimana? Emang mau tanggung jawab? Tapi anaknya dibawa ke mall, tapi anaknya dibawa pergi makan-makan. Terlalu picik pikiran kita.
kecilkan arti ibadah dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, banyak kan orang-orang bilang gini, kenapa enggak ke gereja? Anak saya loh masih bayi. Lah saya kalau ke mall, saya lihat bayi yang masih merah-merah itu dibawa loh sama orang tuanya ke mall. Loh tapi kenapa masuk dalam rumah Tuhan ini kita takut? Takut bayiku kenapa-kenapa? Tapi bayinya diumbar itu di mall, dibawa kemana-mana. Gak usah wis, anak saya gak usah ibadah yuk, gak usah sekolah minggu, gak usah. Nanti kena corona. Hei, dengar, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengar, Allah kita itu adalah Allah yang cemburu. Ketika Allah memberikan 10 perintah Allah dalam Keluaran 20 ayat 3-5, di sana dikatakan beribadah jangan membuat patung, jangan sujud menyembah kepada patung yang engkau buat. Kenapa? Karena Allah katakan Allah itu cemburu. Dia loh Allah yang menyelamatkan hidupmu. Kenapa engkau tidak mau datang beribadah? Engkau lebih ingin pergi ke mall. Kenapa Allah cemburu? Karena ibadah, pujian, hormat, penyembahan itu hanya milik Allah. Hanya Dia yang layak menerima semuanya itu, Bapak Ibu. Allah berhak cemburu ketika ibadah itu, penyembahan itu, pujian itu, hormat dan kemuliaan itu kita alihkan kepada hal-hal duniawi, hal-hal yang menyenangkan daging kita. Allah cemburu. Sekali lagi saya katakan Allah cemburu ketika engkau membandingkan ibadahmu dengan engkau pergi ke mall, dengan engkau pergi makan-makan, tapi engkau takut untuk datang kepada Tuhan di gereja. Bapak Ibu, akibatnya ngeri sekali kalau Allah itu sudah cemburu. Kita kan sering baca ya, atau dengar berita kalau ada pasangannya yang selingkuh, cemburu tuh mainnya apa? Dibunuh. Ini Allah loh, Allah yang sudah menyelamatkan hidup kita, yang sudah menebus hidup kita, bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darahnya yang mahal. Dia berhak cemburu. Sekali lagi saya katakan, Allah berhak cemburu ketika engkau tidak mau datang beribadah, ketika engkau tidak mau menyembah Dia, ketika engkau tidak mau memuji Dia. Dia cemburu. Akibatnya, kalau Allah itu sudah cemburu, kita lihat nanti ya, boleh dicatat ayatnya dalam Ulangan 29 ayat 20. Kalau Allah cemburu, yang pertama, Dia tidak akan mengampuni engkau. Kalau sudah Allah tidak mau mengampuni kita, sudah tahu kan ujung-ujungnya kita tuh ada di mana? Ada di surga. Kok enak kata Tuhan. Kematian yang kekal itu menjadi bagian kita di saat Allah itu sudah cemburu kepada kita. Yang kedua dalam Yehezkiel 5 ayat 13, Tuhan akan melampiaskan murkanya. Ngeri kalau Tuhan sudah melampiaskan murkanya. Kemarin gempa di Malang 6,5, banyak rumah di Malang Selatan yang hancur. Itu sudah orang bingung. Apalagi kalau murka Allah sudah diturunkan dalam kehidupan kita. Ngeri. Tidak ada satupun yang bisa selamat dari murka Allah. Yang ketiga di dalam Sefanya 1 ayat 18, di sana dikatakan kita tidak akan diselamatkan, bahkan kita akan binasa. Firman Tuhan pagi ini mungkin keras menegur setiap kehidupan kita, tapi saya percaya firman Tuhan itu keras karena Allah mengasihi setiap kehidupan kita. Kenapa kita harus datang beribadah? Kita baca dalam Ibrani 10 ayat 25. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras.
Biar telinga kita ini dengar, hati kita ini dengar, pikiran kita ini dengar sendiri apa kata firman Tuhan. Ibrani 10 ayat 25. Dalam hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena apa? Kita harus makin giat beribadah. Karena hari Tuhan sudah dekat. Tuhan katakan dengan keras ini, ayo beribadah. Beribadah lebih giat lagi. Aku sudah mau datang, kedatanganku sudah dekat. Ayo beribadah. Supaya engkau masuk dalam himpunan, dalam hitungan orang-orang yang diundang masuk dalam pesta kawin anak domba Allah. Jangan sampai waktu Tuhan datang, teman-teman kita beribadah, lah kita Tuhan temukan lagi arisan di mall. Kita lagi hangout dengan teman-teman kita, lagi ngopi. Firman Tuhan katakan, ayo semakin giat lakukan. Ayo semakin giat beribadah, amin. Taruhkan dalam hatimu, aku mau semakin giat beribadah. Tuhan sudah dekat. Kalau di Taman Safari setiap hari Kamis persekutuan doa, hati kecil saya menangis sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya tahu Tuhan bagaimana perjuangan teman-teman di persekutuan doa ini. Mungkin teman-temannya sudah pulang tidur, tapi mereka dengan keadaan tubuh yang capek, yang lelah, mereka memberikan diri datang beribadah. Saya percaya Tuhan catat itu apa yang mereka lakukan, apa yang mereka buat. Selama masih ada kesempatan, selama tubuh kita masih kuat dan sehat, mari beribadah. Mari lakukan itu dengan semakin giat. Bapak Ibu, di tangan kita sendirilah kunci berkat itu. Di tangan kita lah, di tangan para suami, bapak-bapak, kunci keberhasilan rumah tanggamu. Sudahkah engkau menjadi imam di rumah tanggamu, mengajak istri dan anak-anakmu untuk membangun mezbah kepada Tuhan? Sudahkah engkau menghadirkan Tuhan dalam keluargamu lewat penyembahmu, lewat mezbahmu? Sudahkah engkau terus mengingatkan keluargamu untuk beribadah kepada Tuhan? Pilihan ada di tangan kita, mau diberkati Tuhan dan disertai Tuhan atau tidak. Kalau engkau mau disertai Tuhan, keluarga mau disertai Tuhan dan diberkati Tuhan, mari bangun mezbahmu kepada Tuhan dan mari datang beribadah kepada Tuhan. Saya mendapat satu kata-kata yang menguatkan saya. Investasi terbesar dalam hidup kita yang akan membawa kita pada kekekalan adalah beribadah. Yang ketiga, Ishak menggali sumur. Ini adalah bukti pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan Ishak. Dia menggali sumur dan dia mendapati sumur itu airnya membual-bual, meluap-luap. Artinya tidak pernah berhenti mengeluarkan air. Dalam ayat 32-33 dia menemukan sumur yang baru, sungai Berseba. Berseba itu adalah daerah di Israel paling selatan yang terkenal dengan sumur-sumurnya dan cocok untuk beternak domba. Ya pastinya sumur itu bukan sumur yang kering, sumur yang menghasilkan air, ada kelimpahan air. Bapak Ibu, pada waktu itu Filistin itu sedang dilanda oleh kekeringan dan kelaparan. Tapi justru Ishak menemukan sumur. Dia menemukan kehidupan. Kenapa? Karena dia membangun mezbah. Dia membangun
mempunyai hubungannya intim kepada Tuhan, maka Tuhan memelihara kehidupannya dari kekeringan. Tuhan memelihara hidupnya dari kelaparan. Pada masa kekeringan, dia justru menemukan air yang berkelimpahan itu. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kalau sekali lagi saya katakan, kita melihat keadaan dunia seperti sekarang ini, semuanya terasa sulit. Banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang masih kerja tapi gajinya setengah. Ekonomi semakin sulit, dan kita tidak pernah tahu kapan COVID-19 ini akan berakhir. Dampak dari COVID-19 ini pasti kita rasakan, tapi kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Filistin boleh mengalami kekurangan dan kelaparan, boleh mengalami kekeringan, tapi Ishak yang mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, dia justru menemukan sumur, dia justru menemukan kehidupan, dia justru menemukan kelimpahan. Musik bisa mempersiapkan diri supaya kita tidak merasakan kekeringan, kelaparan, dan kekurangan. Mari terus bangun hubungan pribadimu dengan Tuhan lewat penyembahan. Bapak Ibu, dalam ayat 28-29 di sana dikatakan, musuh-musuh Ishak, orang-orang Filistin, melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai dan memberkati Ishak. Maka teman-teman kita, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, mereka akan melihat anak-anak Tuhan yang setia dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ada pemeliharaan yang luar biasa yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dunia tidak akan mendapatkannya, tapi kita anak-anak Tuhan akan mendapatkan pemeliharaan dari Tuhan. Dunia mengalami suasana resesi, tapi anak-anak Tuhan akan mengalami suasana resepsi. Ada makanan, ada sukacita, ada kegirangan yang berlimpah-limpah. Pagi ini, mari saya mengajak kita semua, mari mulai dekat dengan Tuhan. Ada jaminan kalau engkau beribadah kepada Tuhan. Ada jaminan kalau engkau dekat dengan Tuhan. Ada pemeliharaan daripada Tuhan, ada penyertaan daripada Tuhan. Saya undang kita semua bagi berdiri. Bapak Ibu, pujian tadi yang terakhir dikatakan, Tuhan tidak pernah terlambat menolong engkau. Bahkan Dia tahu memberikan apa yang terbaik untuk kehidupan kita.